Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Semoga senantiasa beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fairuz Sausan Kamil dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjawab soal UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk referensi jawaban saya cantumkan di deskripsi grup. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yakni jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jadi, filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya filsuf Muslim, sebagai sumber sekunder. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam pendekatan pembelajarannya. Nah, bagaimana pengaruh pada praktik pendidikan di madrasah dan pesantren? Di sini saya merangkum menjadi 3. Yang pertama itu integrasi kurikulum, di mana kurikulum di madrasah dirancang untuk mengintegrasikan pelajaran agama dengan ilmu umum, sehingga siswa tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembiasaan kerohanian. Kegiatan kerohanian rutin seperti sholat berjamaah, pembacaan Al-Quran, menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk mendekatkan siswa kepada Allah dan membentuk karakter spiritual yang kuat. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran aktif. Pendekatan pragmatis dalam pembelajaran mendorong siswa untuk terlibat aktif melalui pengalaman langsung. Misalnya, dalam pelajaran fikih, siswa diajak untuk memahami praktik ibadah secara langsung. Adapun contoh konkret berdasarkan pengalaman saya ketika di madrasah, yaitu MTS Nihayatul Amal Purwasari. Di sekolah ini, saya itu diajarkan banyak sekali nilai-nilai keislaman, seperti sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, belajar metode qiraati, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan metode qiraati ini selama di MTS. Nah, selain diajarkan ilmu-ilmu agama, di sekolah ini juga saya diajarkan tentang ilmu-ilmu umum seperti PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, TIK, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya, apabila kedua filsafat pendidikan ini dibandingkan, akan terlihat persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk persamaannya itu terletak pada teori nativisme, yang percaya setiap anak telah memiliki potensi bawaannya masing-masing untuk aktualisasi dirinya, serta teori konvergensi yang menyatakan kehidupan seorang anak juga mendapat pengaruh besar dari lingkungannya. Nah, adapun perbedaannya dari filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat, yaitu terletak pada
bermacam. Yang pertama yaitu dari landasan pemikirannya. Nah, landasan pemikiran filsafat pendidikan Islam adalah wahyu, Allah, dan rasio, sedangkan filsafat pendidikan Barat hanya mengandalkan akal atau logikanya saja. Kemudian yang kedua, dari subjek pengevaluasi dalam filsafat pendidikan Islam itu adalah Allah, diri sendiri, dan orang lain. Sedangkan kalau filsafat pendidikan Barat, subjek pengevaluasinya tidak memasukkan Tuhan sebagai pengevaluasinya. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan filsafat Islam itu berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan filsafat pendidikan Barat hanya mengambil dunia sebagai tujuan utama dan satu-satunya. Kemudian yang keempat, kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam memuat pelajaran-pelajaran agamis dan spiritual di samping pengetahuan umum. Sedangkan filsafat pendidikan Barat hanya membekali dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di dunia. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia, di sini kalau kelebihan filsafat pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, berlandaskan wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua, mengembangkan kepribadian, akal, intuisi, akal budi, dan indrawi. Yang ketiga, ide-idenya bersifat teoritik dan realistik, sehingga mudah diwujudkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, memandang proses pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik. Adapun kekurangan dari filsafat pendidikan Islam, yaitu gagasannya radikal, namun tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Islam. Nah, adapun kelebihan filsafat pendidikan Barat, di sini saya merangkum ada 3, yaitu memfasilitasi pemikiran kritis terhadap persoalan pendidikan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pencarian akar penyebab dan alternatif pemecahan masalah pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi pemikiran menyeluruh dan mendalam. Adapun kekurangannya, yaitu tidak memperhatikan logika tradisional atau akal budi. Kemudian tidak memberikan nilai kognitif yang berarti pada logika tradisional atau akal budi. Terus yang ketiga, hanya mengacu pada pemikiran tentang sisi baik dan buruk dari suatu hal. Dan yang keempat, identik dengan tanpa nilai. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, serta sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yang pertama itu memuat tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Kemudian yang kedua, pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, psikomotorik, dan kognitif. Di samping komponen pendidik yang juga turut menentukan pencapaian tujuan pendidikan adalah peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memiliki potensi dasar yang dapat dikembangkan. Di sini peserta didik dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah makhluk Allah yang terdiri dari jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, maupun psikologisnya. Oleh karena itu,
Ia senantiasa memerlukan bantuan atau bimbingan orang lain agar dapat mengembangkan semua aspek tersebut secara optimal melalui proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, kurikulum harus disusun melalui berbagai latar belakang pertimbangan pemikiran, baik latar belakang ideologi suatu negara, daerah, potensi alam yang dikembangkan, maupun berbagai latar belakang budaya dari suatu masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Setidaknya ada 4 komponen dalam konsep kurikulum. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Kedua, isi materi apa yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana isi kurikulum tersebut diorganisasikan. Yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai dimiliki peserta didik. Kemudian yang keempat, metode pendidikan. Metode pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang melatar belakangi suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ini, lingkungan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menghendaki suatu lingkungan pendidikan yang bercorak Islami, sehingga dapat memberikan nuansa yang Islami pula terhadap perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya soal yang nomor 4. Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Oke, dalam menghadapi tantangan modernitas, pendidikan Islam harus melakukan langkah strategis dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif sebagai jawaban terhadap dikotomi ilmu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mendesain ulang fungsinya, yaitu memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pilihan yang paling tepat adalah mengadaptasi model pendidikan modern atau dari barat dalam sistem pendidikan Islam. Nah, tapi pilihan ini bukan berarti sekularisasi atau westernisasi, tetapi pilihan ini tetap meniscayakan nilai-nilai Islam terpelihara dalam aktivitas pendidikan Islam. Tahap selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetensi global. Selanjutnya, soal yang nomor 5. Jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jadi, urgensi filsafat pendidikan Islam itu adalah filsafat pendidikan Islam memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan Islam dan berperan penting dalam memberikan arah terhadap pendidikan Islam. Nah, adapun fungsi filsafat pendidikan Islam, saya mengambil pendapat dari Hasan Langgulung, mengklasifikasikan beberapa fungsi filsafat pendidikan Islam ke dalam 9 grup penting. Yang pertama, yaitu memahami sistem pembelajaran. Yang kedua, menganalisis konsep dan terminologi. Yang ketiga, mengkritik asumsi dan fakta. Yang keempat, untuk memandu prinsip-prinsip pendidikan. Yang kelima, merangkul perubahan mendasar. Yang keenam, instruksi untuk memperkerjakan guru dan pelatih. Yang ketujuh, dialog dan pembuatan topik. Yang kedelapan, menghilangkan konflik pendidikan. Dan yang kesembilan, sarankan rencana baru. Nah,
Nah, adapun kontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang pertama itu membentuk karakter yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, membentuk karakter yang peduli pada sesama. Yang ketiga, membentuk karakter yang bisa mengimplementasikan ilmu dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam. Yang kelima, menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Yang keenam, membantu memperbaiki dan pembaharuan pelaksanaan pendidikan Islam. Dan yang ketujuh, memandu pembangunan program pendidikan Islam. Baik, selanjutnya soal yang nomor 6. Tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Menurut saya, dari ke-8 pendekatan studi filsafat pendidikan Islam, yang paling efektif adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif sering disebut pendekatan doktrinal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi filsafat pendidikan Islam dengan membangun, merancang, dan merumuskan gagasan-gagasan filsafatnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip teologis yang terdapat dalam wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menyelidiki dan menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks filsafat Islam, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan syariah. Artinya, mendalami peraturan sesuai syariat Islam dan memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, mengapa pendekatan normatif dikatakan yang paling efektif? Karena melihat situasi saat ini banyak generasi-generasi muda termasuk saya yang mengalami krisis spiritual. Artinya generasi muda saat ini mengalami degradasi akhlak dan akidah pada setiap individu mereka. Nah, sebagai contohnya, yaitu dampak negatif dari globalisasi, yaitu anak-anak menjadi kecanduan bermain HP, terus anak-anak juga bisa mengakses seluruh informasi yang memungkinkan dia mendapatkan informasi yang buruk, terus konsumtif berlebihan, menormalisasikan pacaran sebelum nikah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya diperlukan pendekatan normatif dalam perkembangan pendidikan Islam supaya problematika dan tantangan yang terjadi saat ini dapat diminimalisir dengan cara menciptakan program pendidikan Islam yang berorientasi pada norma-norma agama, agar dalam menghadapi arus negatif globalisasi, siswa mampu membentengi dirinya dengan landasan keimanan yang kuat. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, untuk rancangan program pendidikan yang akan saya buat, itu yang pertama adanya pendidikan akhlak, yang kedua tahfidzul Quran, yang ketiga pembiasaan membaca Al-Quran atau tilawatil Quran, terus yang keempat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, keolahragaan, sains, lembaga pers, dan lain sebagainya. Kemudian mengadakan pendidikan berbasis teknologi dan pendidikan sosial. Nah, adapun komponen utama yang harus ada dalam program tersebut yaitu menginternalisasikan nilai-nilai Islam, menumbuhkan akhlak, etika, kemandirian, dan juga kreatif, menanamkan kepedulian sosial terhadap lingkungan, dan menanamkan keterampilan di bidang teknologi. Selanjutnya, soal nomor terakhir, yaitu
itu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, saya melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil itu saya melihatnya dari pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Pertama, pendidikan Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dengan hak dan martabat yang sama. Konsep ini menekankan pentingnya inklusi, di mana setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau kemampuan fisik dan mental harus diberi kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam mendorong keadilan sosial melalui pengajaran nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kebajikan. Nilai-nilai ini ditanamkan dalam kurikulum dan praktik pendidikan sehari-hari, sehingga siswa diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan, serta untuk memperlakukan sesama dengan adil. Misalnya, melalui mata pelajaran seperti akhlak dan fikih, siswa diajarkan pentingnya berlaku adil dan berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda latar belakang atau memiliki kebutuhan khusus. Nah, selain itu juga, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru dan pendidik dalam lembaga pendidikan Islam didorong untuk menggunakan metode pengajaran yang inklusif dan adaptif, seperti pembelajaran kooperatif dan metode diferensiasi, yang memungkinkan semua siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Ini membantu menciptakan suasana belajar yang mendukung, di mana semua siswa merasa dihargai dan diterima, terlepas dari perbedaan mereka. Baik, demikian jawaban UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam jawabannya, baik itu dari penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.